Hal berikut yang kedua yang perlu kita pahami, aktivitas setan secara umum. Dari dulu, termasuk sampai saat ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Masih ada memang. Yang pertama kita lihat aktivitas setan yang bekerja dari dulu, hari ini, dan bahkan juga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang pertama, setan melawan dan berusaha menghancurkan setiap apa yang Tuhan kerjakan. Contohnya waktu iblis mencoba sekaligus menggoda, mempengaruhi Hawa dan Adam di Taman Eden. Akibat pujuk rayu atau pengaruh daripada iblis itu, Hawa dan Adam pun juga lebih memilih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan atau kepada Allah. Apa motivasi atau tujuan daripada setan melakukan hal ini? Untuk menghancurkan karya pekerjaan Tuhan yang pertama terhadap manusia yang pertama. Karena setan tahu, kalau manusia yang pertama ini yaitu Adam dan Hawa bisa saya hancurkan, maka tidak terlalu sulit bagi saya, kata iblis, menghancurkan manusia kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itulah yang menjadi sebab sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kedua kali, Bapak Ibu, setan akan terus berusaha menghancurkan manusia untuk melawan Tuhan. Karena dia merasa saya sudah sukses untuk memperalat Adam dan Hawa yang notabene manusia yang pertama melawan Tuhan. Bahkan setan juga mencoba mendorong Yesus untuk berdosa melalui pencobaan. Waktu Yesus telah selesai berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi kita tahu cerita itu bahwa setan gagal dalam mencoba Yesus. Coba saudara Bapak Ibu bayangin itu. Setan masih coba-coba juga menjatuhkan Yesus dengan ala pencobaannya kan. Pikirannya dia, ya namanya juga coba-coba, mana tahu berhasil. Walaupun secara prinsip dasar setan itu tahu Yesus itu Tuhan kan gitu. Tapi setan kan senangnya kan memberikan melakukan pencobaan kan. Itulah sebabnya sampai hari ini manusia terus masih dicobai oleh setan atau iblis. Maka perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Maka kita jangan saujon sama Tuhan. Dengan terburu-buru nafsu menuduh Tuhan sebagai sumber daripada pencobaan. No, 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 no. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi yang mencobai kita itu adalah iblis. Caranya gimana? Dia menawarkan makanan sebanyak mungkin kita makan supaya kita ujungnya nanti penuh dengan sakit penyakit. Maka hati-hati Bapak Ibu. Iblis juga bisa mencobai kita dengan menawarkan berbagai banyak makanan untuk kita masukkan ke dalam mulut kita supaya akhirnya kita obesitas, dan kalau kita sudah obesitas tidak proporsional, tidak sehat, penuh dengan sakit penyakit. Akhirnya kita tidak efektif dan produktif melayani Tuhan. Hati-hati itu. Pencobaan yang seterusnya yang bisa juga iblis lakukan apa? Lewat uang Bapak Ibu. Dan sudah banyak yang terbukti masuk dalam perangkap pencobaan yang iblis lakukan itu dengan menawari uang sebanyak mungkin walaupun jalannya salah. Itulah yang dilakukan para koruptor itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Pencobaan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Lalu bagaimana strategi iblis untuk mencobai kita? Dia memanipulasi kebenaran. Ya, dia memanipulasi kebenaran. Artinya apa? Menggunakan dusta atau kebohongan. Kalau bahasa kerennya sekarang, membuat berita dan menyebarkannya. Yaitu apa? Berita hoax.
Yang berikutnya strategi yang iblis pakai apa? Menyesatkan orang untuk tidak memahami, untuk tidak mengerti, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Mendorong orang untuk apa? Saling baku bunuh. Ya, membunuh itu kan tidak harus selalu dengan secara fisik loh Bapak Ibu ya enggak. Membunuh itu juga bisa lewat perkataan. Ya, itu bagian daripada strategi iblis. Apalagi pencobaan tadi, udah dia menaruh keraguan dalam diri kita untuk tidak lagi percaya sama Tuhan. Ya, menaruh rasa bersalah yang terus menerus dalam diri kita, sehingga kita sehingga menyebabkan banyak orang depresi dan berujung pada upaya bunuh diri, menciptakan ketakutan dalam menjalani hidup ini, dalam menggapai masa depan, serta iblis juga memakai strategi menciptakan kebimbangan dalam diri kita, yang sama dengan artinya kekhawatiran, iri hati, kesombongan, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Seperti dicatat dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Kalau semua hal-hal ini masih sering ada dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita Bapak Ibu, itu berarti iblis sedang melangsungkan strateginya atau taktiknya untuk mempengaruhi kita sendiri. Hati-hati dengan semua hal-hal negatif ini. Aktivitas setan yang berikutnya hari-hari ini bisa kita lihat dengan setan membuat dan menyebarkan berbagai sakit penyakit. Contoh dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Ada seorang perempuan yang menderita lumpuh selama 18 tahun Bapak Ibu. Rupanya asal-usul kelumpuhan si ibu ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk karya pekerjaan dari setan atau iblis. Jadi hati-hati juga kita. Kenapa iblis lakukan ini? Iblis mau menjelaskan bahwa saya ini ada loh. Buktinya apa? Saya berhasil membuat orang ini untuk tidak normal. Saya berhasil membuat orang ini untuk menjadi sakit selama berpuluh-puluh tahun. Menyebarkan berbagai sakit penyakit. Salah satu contohnya tadi, sakit lumpuh selama 18 tahun. Itu dialami seorang perempuan yang dicatat dalam Lukas 13 ayat 11. Apa yang bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu? Kadangkala memang berbagai sakit penyakit, kadangkala berbagai sakit penyakit yang terjadi di dalam kehidupan manusia di dunia ini, itu juga bisa bersumber karena pekerjaan dari sibolis atau iblis Bapak Ibu. Bisa. Bahkan orang yang sakit jiwa, ya, itu juga bisa. Karena iblis yang menguasai hati dan pikiran orang itu. Itu dialami oleh dua pemuda di Pulau Gadarasa itu kan Bapak Ibu. Gadara itu kan Bapak Ibu. Mereka udah gak pulang-pulang ke rumah. Mereka pagi siang malam udah tinggal dan hidup di kuburan Bapak Ibu. Tidak pakai baju. Itu kan yang sering kita lihat sekarang. Kehidupan seperti itu kan banyak kita lihat sekarang di berbagai kota-kota di Indonesia. Sampai mereka juga tidak sadar apa yang mereka makan dari tong sampah bahwa itu sudah penuh dengan ulat kan gitu ya. Tapi mereka makan aja. Artinya penyakit kejiwaan itu juga bisa karena pekerjaan iblis Bapak. Termasuk juga penyakit badan dan masih banyak lagi yang lain. COVID-19 yang sudah lama kita lalui dan kita lurus menghadapi semua itu adalah bentuk konkret pekerjaan iblis membuat dan menyebarkan virus supaya banyak manusia yang mati. Dan sudah barang tentu, ya,
Iblis memakai orang-orang yang belum bertobat untuk membuat virus itu. Lalu orang-orang yang belum bertobat yang sama juga dipakai untuk menyebarkan virus COVID-19 kepada orang-orang lain. Dan kita sudah lihat dengan mata kepala begitu banyak orang yang meninggal. Itu contoh. Ada lagi virus baru sekarang yang juga kita harus waspadai. Cacar monyet, Bapak Ibu. Ini sudah mau masuk ke Indonesia. Dan bahkan sudah ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah kena. Tapi kita bersyukur pemerintah dapat mengidentifikasi waktu mereka pulang dari luar negeri lalu masuk ke Indonesia. Itu juga adalah bentuk-bentuk pekerjaan dari iblis. Karena ingin menghancurkan, membinasakan sebanyak mungkin manusia. Dan sekaligus juga sebenarnya dalam semua pekerjaan itu, iblis mengatakan, saya ini ada loh, maka kalian itu harus percaya sama saya. Itu kan yang mau diproklamirkan oleh iblis terhadap manusia. Tapi kita tahu sekali lagi, COVID-19 memberangkatkan banyak orang untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi tidak juga otomatis semua orang yang kena COVID-19, termasuk saya dan keluarga kena juga, pasti check out dari dunia ini. Enggak juga. Karena kenapa? Ada otoritas kuasa penjagaan pemeliharaan Tuhan buat kita. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, waktu peristiwa badai COVID datang 2019-2020, hampir 2 tahun Bapak Ibu ya. Dari hasil riset, rupanya banyaknya orang yang meninggal di zaman COVID. Ya, tetap lebih sedikit dibanding jumlah pertambahan penduduk selama dalam 2 tahun itu. Artinya apa? Ada banyak orang meninggal karena pekerjaan iblis lewat COVID. Tapi tetap kuasa Tuhan lebih tinggi, di mana Tuhan tetap mengizinkan lebih banyak manusia-manusia yang lahir ke dunia ini. Itu memberikan sebuah makna buat kita. Setan bisa melakukan banyak aktivitas pekerjaannya merusak manusia. Tapi bagi kita yang percaya, pengawasan, pengendalian, pemagaran Tuhan atas hidup kita, tetap kita bisa dapat dari Tuhan. Aktivitas berikutnya daripada setan itu bisa mempengaruhi pikiran. Hawa dan Adam tertipu oleh setan itu dimulai dari mana? Dari pikiran kan Bapak Ibu. Hal itu dicatat dalam Kejadian pasal 3 1 sampai 5 dan juga 2 Korintus 4 ayat 4. Maka itu lah yang menjadi sebab penyebabnya. Di zaman ini, setan juga melakukan aktivitasnya itu dengan merusak, meracuni, mempengaruhi pikiran banyak orang di dunia ini. Apalagi mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat. Bentuk-bentuk konkret apa yang bisa setan tawarkan di dalam pikiran manusia di zaman sekarang ini? Satu, dia taruh dalam pikiran banyak orang di zaman sekarang ini untuk apa? Jangan percaya sama Tuhan. Apalagi terhadap firman Tuhan. Itu sering ditawarkan oleh iblis dalam pikiran kita. Artinya apa? Pikiran-pikiran negatif. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan masih banyak lagi yang lain. Waktu itu muncul di dalam pikiran. Itu adalah bentuk pekerjaan daripada iblis sebenarnya. Memang itu lebih terasa di dalam diri orang yang belum bertobat. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Waktu kita yang sudah bertobat terima Yesus sekalipun. Kalau kita tidak salah dipimpin oleh Roh Kudus. Hati dan pikiran kita. Pikiran kita ini juga bisa disusupi oleh iblis. Hal itulah yang dijelaskan dalam Yakobus pasal 3 ayat 15. Tentang perbedaan hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu berarti artinya apa? Pikiran yang dari iblis. Itu dijelaskan dalam Yakobus pasal 3 ayat 15. Yang contohnya
adalah pikiran negatif, yaitu apa? Iri hati, kesombongan, keserakahan, dan semua yang jahat. Hati-hati juga kita. Walaupun potensi menguasai, potensi iblis menguasai pikiran kita itu memang kecil, tapi mengganggu pikiran kita dengan pikiran negatif itu bisa kok waktu pikiran kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Aktivitas setan yang keempat itu dapat terlihat dengan dia melakukan berbagai upaya, usaha, atau strategi menipu orang. Hal ini pernah dialami oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Paulus khawatir gereja-gereja atau jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika satu saat mereka akan dicobai oleh setan dengan membujuk mereka supaya jatuh dalam dosa lagi. Karena mereka saat itu sedang mengalami penganiayaan atau sedang mengalami tekanan dari orang-orang yang menolak Yesus, yang menolak kekristenan. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Waktu itu orang-orang di Tesalonika sudah diinjili oleh Paulus, Bapak Ibu. Sudah bertobat ke mereka terima Yesus. Tapi kan Paulus tidak selalu ada bersama dengan mereka 24 jam pada saat itu. Karena Paulus harus melanjutkan pelayanannya di kota-kota lain. Efesus, Galatia, Korintus kan gitu. Nah, kalau kita tarik di zaman kehidupan kita sekarang ini, apa contoh konkret bahwa iblis juga masih bisa menipu banyak orang? Ini bisa kelihatan dengan jelas, Bapak Ibu. Dengan semakin masifnya, semakin suburnya, semakin banyaknya, bahkan semakin bertambah-tambahnya ajaran-ajaran yang menyesatkan di zaman sekarang. Yang mana orang-orang Kristen juga, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah bertobat pun, itu kita alami, kita rasakan, Bapak Ibu. Karena pengajaran-pengajaran sesat itu sekarang begitu mudah dipublish, di-share dan dibagikan dan ditonton banyak orang. Karena mereka memakai media sosial. YouTube, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, banyak loh orang-orang yang sudah bertobat yang masih terpengaruh juga. Yang masih ikut-ikutan juga. Walaupun mereka sudah bertobat. Maka apa? Action point yang bisa kita belajar dari situ. Pemuritan itu wajib kita lakukan terhadap orang-orang yang sudah kita injil. Kadang-kadang kita berpikir yang penting orangnya sudah bertobat tidak Yesus. Nggak perlu pemuritan. Waktu kita berhenti melakukan pemuritan, ajaran sesatlah yang akan memuridkan mereka. Gereja-gereja sesatlah yang akan memuridkan mereka. Itu kan banyak terjadi sekarang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penginjilan, hal yang pertama dan yang utama yang harus kita lakukan, tetapi tidak sampai berhenti di situ saja tugas kita. Harus sampai pada pemuritan. Maka harapan saya Bapak Ibu dengan kita banyak belajar Alkitab secara sistematis, komprehensif di STT kita ini. Saya mau sekaligus mendorong Bapak Ibu. Berkali-kali saya bilang, tolong Bapak Ibu bagikan ini kembali. Ajarkan ini kembali kepada setiap orang yang Bapak Ibu layani, dimanapun Bapak Ibu berada. Mengapa kan pengajaran sesat itu subur kok sekarang. Aktivitas setan yang berikutnya, dia senang menipu bangsa-bangsa. Artinya apa? Setan itu senang mengumpulkan dari berbagai suku dan bangsa yang belum bertobat kepada Kristus untuk apa? Ramai-ramai berkolaborasi melawan dan memberontak terhadap Kristus. Itulah nanti yang akan saya jelaskan hubungannya dengan apa? Setan dan gereja setan. Kehadiran gereja setan itu adalah bentuk kolaborasi. Orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus di berbagai belahan negara di dunia ini, mereka menyatukan diri di dalam satu gereja namanya gereja setan. Kolaborasi itu mereka lakukan untuk melawan dan memberontak terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Dan juga sekaligus menegaskan kami ini oposisi beroposisi sama Tuhan.
dan termasuk juga jemaat-jemaat Tuhan. Kan itu yang mau dijelaskan kan, Bapak. Cara-cara lain yang dipakai oleh setan untuk mengumpulkan orang-orang yang belum bertobat dari berbagai suku dan bangsa. Mereka menawarkan mujizat palsu, kesembuhan palsu, kesuksesan palsu, kekayaan palsu, jabatan palsu. Contoh konkretnya gimana nih Pak Tom? Ya, iblis menawarkan mujizat palsu. Ya, iblis juga bisa memberikan kesembuhan Bapak. Makanya kalau orang pergi ke dukun, tidak aneh kalau ada orang mengaku saya sembuh kok. Betul. Tapi kesembuhannya itu sementara. Tidak lama kemudian hilang. Orang yang sakit, orang yang sembuh itu dari sakitnya kembali mengalami kesakitan 2 kali lipat. Ya, kesuksesan palsu. Ini banyak iblis juga tawarkan kok. Dengan melibatkan iblis, ya dalam hal mendapatkan posisi tertentu. Nah, di dalam dunia profesional, jabatan itu kan terbatas Bapak Ibu ya. Posisi itu kan terbatas gitu. Maka orang-orang yang belum bertobat sebagai seorang profesional kadang-kadang dia melibatkan dukun juga supaya atasannya jungkir balik sehingga dia menggantikan atasannya. Itu kan banyak terjadi kok sebenarnya. Kekayaan palsu juga iblis bisa tawarkan. Dan ini banyak terjadi. Dengan iblis mendorong orang melakukan korupsi, itulah salah satu upaya iblis menawarkan kekayaan palsu. Yang nggak lama kemudian orang itu tahu, diketahui bahwa dia korupsi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketangkap juga. Peperangan antar bangsa. Peperangan antar bangsa. Terlepas dari alasan yang dimiliki oleh Israel dalam mempertahankan tanah milik nenek moyang mereka, hubungannya dengan Palestina. Terlepas dari alasan itu Bapak Ibu. Tapi saya melihat dari perspektif rohani, di situ juga iblis bermain. Di situ juga iblis ikut bermain. Apakah di kalangan orang Israel yang belum bertobat? Apakah apalagi di kalangan orang-orang Palestina? Iblis bermain juga di situ. Ya, hati-hati. Dari dulu sampai sekarang Papua itu belum belum benar aman 100%. Belum. Terlepas dari alasan saudara kita orang Papua mengatakan kami ya ini kan pemikiran OPM ya. Kami mau mengelola sumber daya alam kami sendiri untuk kesejahteraan kami. Itu kan alasan orang OPM. Sehingga sampai hari ini masih terus berperang dengan TNI dan polisi kan Bapak Ibu. Terlepas dari alasan itu, sebenarnya iblis menjadi aktor intelektual, menyuruh dan mendorong saudara kita OPM untuk berperang dengan tentara dan polisi. Iblis bekerja. Itu dalam konteks di negeri kita ini loh Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita hitung-hitung, berapa banyak sih tentara dan polisi yang meninggal yang ditembak oleh OPM di Papua? Lebih banyak masyarakat sesama orang Papua juga yang meninggal kan? Coba itu. Sama-sama agamanya orang Kristen pula. Bayangin tuh. Nah, tapi itulah iblis tuh. Dia senangnya mengadu domba. Ya. Sesama manusia, walaupun satu darah, satu suku, satu tanah air. Karena itu adalah bentuk perlawanan iblis terhadap Tuhan. Artinya iblis mau mengatakan, nih, lihat nih. Ciptaanmu itu bisa saya adu domba. Bisa saya suruh mereka untuk baku bunuh, kata iblis kan sebenarnya. Maka saya berharap banyak nih.
Bagi Bapak Ibu yang dari Papua ya, saya senang dengan Bapak Ibu mau bergabung belajar di STT kita. Saya senang. Doa dan harapan saya cukup banyak untuk Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu ajarkan semua yang Bapak Ibu pelajari, semua yang Bapak Ibu dapatkan selama kita belajar di STT kita ini. Nggak usah jauh-jauh terhadap orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu, jemaat atau anak-anak, remaja, pemuda atau orang tua, dimanapun Bapak Ibu melayani. Tolong Bapak Ibu ajarkan supaya iblis itu tidak mengadu domba sesama kita, tidak mendorong kita untuk selalu baku bunuh, baku hantam.